Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gue bakal melanjutkan untuk pembahasan pembuatan dashboard di Power BI yang datanya itu kita gunakan data e-commerce dari Kaggle. Untuk video part satunya di situ gue membahas mengenai hubungan yang terjadi antar setiap table, dan sekarang gue bakal melanjutkan untuk pembersihan data, kemudian kita akan memperbaiki sedikit untuk yang di bagian modelingnya, serta dilanjutkan dengan pembuatan dashboard di Power BI. Untuk kalian yang belum menonton video part satunya, kalian bisa langsung aja kunjungin YouTube gua. Di situ ada untuk part 1 pembuatan dashboard di Power BI dengan data e-commerce. Dan jangan lupa untuk bantu support gua dengan klik tombol subscribe. Kemudian kalian bisa like video ini serta kalian bisa share ke teman-teman kalian semuanya yang ingin belajar mengenai pembuatan dashboard di Power BI. Biar nggak kelamaan, langsung aja kita menuju ke video tutorialnya. Oke teman-teman semuanya, di sini gua udah ada di Power BI, di mana sekarang gua bakal menunjukkan kepada kalian cara membuat dashboardnya seperti apa. Dan di sini gua bakal share aja kepada kalian menggunakan sama seperti ini juga nggak apa-apa, atau kalian ada mau perubahan juga nggak apa-apa, karena di sini gue mau sama biar kita bisa belajar bareng seperti itu. Dan di sini kita udah ada untuk dashboardnya, di mana di sini ada e-commerce dashboard dari 2018 sampai 2019. Di sini gue bikin untuk kategori 2018 sampai 2019 karena untuk slicernya di sini gue nggak memasukkan tahunnya, tetapi gue lebih ke kategorinya. Oke, untuk visualisasi pertama di sini gue bakal review sedikit mengenai cart. Di sini ada cart total revenue dan ada total profit, di mana di bawahnya ada target sales dan ada juga target 2018 dan 2019. Untuk target sales ini merupakan target total yang kita dapat dari 2018 dan 2019 ya. Kemudian di bagian cart total profit itu kita memiliki non profit, di mana untuk non profit ini berwarna merah dan profit itu berwarna hijau. Kemudian di bawahnya itu gue memasukkan untuk sum of quantity-nya dari semua penjualan atau semua barang yang diorder oleh customer-nya. Kemudian di visualisasi kedua di sini ada map, di mana di map ini kita melihat untuk total quantity-nya ya, yang dia order itu quantity-nya berdasarkan dari negara bagiannya dan kota. Nah, di sini untuk negaranya ada di bagian India ya, atau di seputaran India, berarti kita menggunakan mata uangnya adalah rupiah. Dimana untuk produk retention ini kita bakal melihat, misalkan di sini ada printers. Apakah printers ini itu dibeli? Misalkan di sini list order date-nya itu ada di bulan April. Nah, di 2019 itu dibeli lagi apa enggak? Seperti itu. Jadi printer ini ada nggak di 2019? Kemudian selanjutnya di sini ada profit dan non profit berdasarkan subkategori produk. Jadi kita misalkan di sini ada printer, kita bisa lihat untuk profitnya berapa dan non profitnya itu berapa. Dan juga kita bisa lihat untuk profit tertinggi itu terdapat memang di printers, dan untuk tidak profitnya itu tertinggi ada di bagian sare, dan sare itu seingat gua itu ada di bagian clothing. Oke, untuk selanjutnya kita bakal melakukan pembersihan data terlebih dahulu. Di sini kita udah ada di Power BI yang sebelumnya, di mana ini adalah data yang kita punya sebelumnya yang sama sekali belum kita lakukan pembersihan datanya. Kita bisa langsung aja menuju ke Power Editor. Jadi di sini kita pakainya adalah Power Query-nya. Kita akan transform data. Oke, di sini udah di Power Query Editornya, di mana sekarang kita bakal membersihkan dulu untuk list of order. Di sini kita bisa lihat untuk order ID sudah tepat untuk tipe datanya. Kemudian di order date itu kita lihat dulu apakah di order date ini untuk tahunnya itu tidak urut. Ternyata kalau udah kita cek di sini untuk tahunnya masih urut. Selanjutnya di sini kita bakal cek juga untuk customer name. Di sini gue bakal menggunakan nama besar aja di awal. Sorry, bukan nama besar tapi huruf besar di awal. Kemudian di state juga huruf besar di awal. Ini udah. Kemudian di bagian city juga sama, karena memang udah nggak ada yang kita ubah dan emang udah bagus. Sekarang kita bisa langsung aja ke bagian order details. Oke, di order details ini kita bisa melihat untuk amount-nya dan profit itu masih ada beberapa yang harus kita betulkan. Di sini gue nggak mau untuk amount-nya ini seperti ini, karena dari data awalnya itu gue mendapati bahwa di belakang itu terdapat koma. Jadi ada koma terus baru 2 angka di belakang koma seperti itu. Nah, berarti di sini kita bisa silang dulu untuk perubahan tipe datanya yang secara otomatis kita bisa silang. Nanti kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini adalah data yang pertama kali kita dapatkan sebelum kita masukkan ke dalam Power Query Editor. Setelah kita masukkan ke Power Query, biasanya terdapat perubahan otomatis tipe datanya. Nah, itu menyebabkan beberapa data itu berubah. Kalau seperti tadi kita bacanya kan menjadi 12.750 ya kan? Kalau nggak salah tadi seperti itu ya. Atau 127.500 gitu. Nah, sekarang kita bisa mendapati bahwa amount itu di bagian furniture yang awal itu cuma 1.275 rupiah ya. Yaitu kita bisa menyebabkan kesalahan kalau misalkan kita tidak teliti dalam melihat
datanya. Sekarang di sini bagian amount, gue bakal merubah untuk tipe datanya dengan cara kita klik yang bagian ABC ini. Kemudian kita bakal langsung aja kita coba untuk klik yang fixed decimal number. Hasilnya malah jadi seperti ini. Tetap balik ke awal, 127.500. Nah, gimana caranya biar bisa betul kita silang dulu? Di sini, di Power Query Editor itu, kita harus menggunakan koma. Jadi di sini bukan titik, tapi kita pakai koma. Nah, ini caranya kita bisa replace values. Setelah itu kita kasih titik untuk value to find-nya, dan replace with-nya adalah koma. Oke, setelah itu kita baru bisa ubah ke fixed decimal number. Nah, setelah kita ubah ke fixed decimal number, di sini kita bisa lanjut aja ke kolom profit. Oke, untuk selanjutnya di sini kita bakal merubah untuk di bagian kolom profit, di mana di sini kan masih ada untuk tanda minusnya. Di sini gue nggak mau menampilkan untuk tanda minusnya. Berarti di sini gue bakal membutuhkan dua kolom, di mana kita bakal bikin kolom profit dan juga kita bakal bikin kolom yang non profitnya. Untuk caranya di sini kita bisa menggunakan split column atau delimiter. Nanti kita bisa klik aja di bagian profit, kemudian pilih yang split column by delimiter, dan di bagian custom ini kita bisa isi dengan min. Kemudian kita bisa klik OK. Setelah itu akan seperti ini. Jadi nanti dia bakal terpisah antar kolom profit 1 dan profit 2. Di mana untuk profit 2 ini merupakan nilai yang non profit. Jadi di sini kita bakal silang dulu untuk perubahan tipe data secara otomatisnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita bakal melakukan cara yang pertama tadi. Kita bakal merubah untuk titik di belakang angka ini. Ya, misalnya di sini 1151 ada titik, itu kita ubah dengan koma. Dan bagian sini juga seperti itu. Kita bisa langsung klik replace values. Dan value to find-nya itu adalah titik. Kemudian kita replace dengan koma. Kemudian kita enter. Dan di bagian sini juga sama. Di bagian value to find-nya kita kasih titik. Dan replace with-nya kita akan kasih koma. Kita oke. Untuk selanjutnya kita bakal mengisi untuk nilai yang kosong di sebelah sini dengan angka 0 aja. Jadi kita bakal langsung memasukkan seperti ini, replace values, value to find yang gak usah diisi, replace with-nya adalah 0. Kemudian kita bisa langsung oke. Nanti dia akan terisi secara otomatis 0. Dan di bagian sini yang bertuliskan 0 ini kita bakal isi dengan 0 juga. Kita bisa mengisi seperti ini juga, atau seperti ini, 0, replace with 0. Nanti hasil akan seperti ini. Setelah itu baru kita akan rubah untuk tipe datanya. Di sini kita bakal ubah untuk tipe datanya berarti menjadi currency. Dan di bagian sini kita juga ubah menjadi fixed decimal number. Oke, setelah itu kita bakal merubah juga untuk di bagian quantity. Di sini kan masih ABC ya. Sedangkan quantity itu adalah angka. Berarti kita bakal ubah dia menjadi ke whole number. Jadi nanti kita bisa hitung untuk total, misalkan kita mau menghitung total quantity dari kategori clothing, itu nanti kita bisa hitung. Supaya nanti ada tanda sigma. Kalau misalkan kita masih pakai ABC, itu nanti nggak bisa kita zoom. Dan yang terakhir, jangan lupa kita mengubah untuk nama kolomnya. Misalkan di sini kan masih profit 2, kita bakal ubah menjadi non-profit. Seperti ini. Kita enter, dan juga di bagian sini menjadi profit aja. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa cek lagi apakah masih ada yang salah untuk tipe datanya dan ternyata udah nggak ada. Di bagian sales target kan kemarin kita udah membetulkan di Excel juga, jadi kita udah beres untuk di bagian 2 tabel itu dan sekarang kita bisa langsung aja klik yang close and apply. Oke, selanjutnya di sini di bagian model view kalian bisa klik untuk di bagian properties dari setiap relasi dari tabel ini. Misalkan seperti ini, kalian klik kanan, kemudian kalian pilih properties. Di sini gue ada sedikit mengedit relationship-nya, di mana untuk cross filter direction-nya ini, di sini kan masih single. Kita bakal ubah dia menjadi dua arah gitu ya. Nanti dia akan jadi seperti ini. Jadi nanti kalian untuk semua relasi dari setiap tabel ini bisa diganti untuk cross filter direction-nya itu yang tadinya masih single. Kita ubah menjadi both. Jadi dia dari list order ke order details, dari order details ke list order seperti itu. Untuk selanjutnya di sini kan masih formatnya rupiah. Gimana sih cara kita mengganti format rupiahnya? Oke, di sini kita bakal sesuaikan dulu. Misalkan di sini kan ada koma ya. Nah, ini kita bakal naruh 2 angka di belakang koma. Autonya ini kita bisa klik 2. Nanti dia akan seperti ini dan di profit juga kita masukkan 2. Kemudian di sini kita bakal merubah untuk mata uang yang ada di profit dan non-profit serta di target sales nanti juga kita akan ubah, dimana kita kan nggak menggunakan rupiah tetapi kita pakainya rupiah karena ini adalah e-commerce data dari India seperti itu, dari state dan city-nya juga dari India. Kita akan rubah, kita gunakan yang rupiah itu tandanya seperti ini. Seperti ini, kalian bisa klik
Kemudian di bagian non profit kita bakal ubah juga. Biasanya ada di recent use. Nah, ini dia adalah dia. Dan yang terakhir kita bakal ubah juga, berarti di bagian sales target 2018 untuk tipe datanya ini kita bakal ubah ke India. Kemudian untuk penamaan angka dan juga untuk angka di belakang koma itu udah betul, dan di bagian sales target 2019 juga kita bakal ubah. Ini masih dolar, kita akan ubah ke rupiah. Oke teman-teman semuanya, karena tadi kita udah berhasil untuk membersihkan datanya, kemudian kita merubah untuk beberapa struktur dari kolomnya. Untuk selanjutnya, di sini gue bakal melakukan beberapa perhitungan terlebih dahulu, atau kita bisa sebut dengan new measure, yang nantinya kita bisa padukan di dashboard kita. Oke, untuk perhitungan yang pertama, di sini kita bakal menghitung untuk total dari setiap target di 2018 dan juga di 2019, yang nantinya kita akan masukkan ke dalam order details. Jadi kita bakal mendapati hasil order details, yaitu adalah total keseluruhan target dari 2018 dan juga dari 2019-nya. Oke, yang pertama di sini kita akan menuju ke sales target 2018, di mana kita bisa untuk rename dulu kali ya untuk targetnya. Di sini kita bakal lakukan rename menjadi target sales 2018. Ini. Kemudian kita akan melakukan new measure. Untuk di bagian measure di sini kita bakal namain untuk perhitungan ini menjadi total target 2018 seperti ini misalkan. Kemudian kita bakal masukkan untuk rumusnya adalah sum. Kemudian kalian bisa enter, dan di sini kita masukin untuk kolom name-nya apa? Kolom name-nya adalah target sales 2018. Kalian bisa klik aja yang target sales 2018 ya gini. Kalian bisa klik, kemudian kalian kurung tutup, dan kalian enter. Untuk selanjutnya di sini di bagian kedua kita bakal menghitung total target di 2019. Caranya sama, kita menggunakan sum seperti tadi. Kita bisa klik dulu di bagian sini, dan kita klik yang new measure. Kemudian di bagian sini kita bisa isi dengan total target sama dengan, ini 2019 ya, sama dengan sum, enter. Kita pilih kolom yang mau kita hitung, yaitu adalah kolom target yang bagian 2019 ya, berarti yang ini. Seperti ini, kalian tutup, kemudian kalian enter. Kalau kalian mau melihat untuk total sumnya, kalian bisa geser ke sini aja. Nanti ada seperti ini, kita bisa ganti ke table. Ini adalah total targetnya, ada 130.900 untuk di bagian sales target 2019. Oke, untuk selanjutnya di sini gue bakal melakukan perhitungan lagi, di mana kita di bagian order details akan menampilkan total target dari 2018 ditambah dengan total target dari 2019. Itu kita bisa klik di bagian order details, kemudian kita bisa klik new measure, dan di bagian new measure kita bakal mengisi dengan total target seperti ini. Kemudian kalian sama dengan apa yang mau kita tambah adalah total target 2018 dan 2019. Berarti kita bisa langsung isi aja total target 2018 kita tambah dengan total target 2019. Kenapa kita tidak perlu memasukkan kolom? Karena kita kan udah membuat untuk relasi antar tabelnya tuh. Nah, di sini kita bisa langsung aja memasukkan measure-nya supaya bisa langsung dihitung aja. Jadi nanti total target 2018 kita tambah dengan 2019. Kemudian kalian bisa klik enter. Selanjutnya kita bakal melihat untuk datanya apakah betul untuk total targetnya itu kita bisa masukin ke sini dan kita ubah ke table. Di sini total targetnya adalah 435.900. Ini adalah jumlahan dari total target 2018 dan 2019. Oke, untuk perhitungan yang selanjutnya, kita pastinya akan menghitung untuk revenue atau pendapatan yang tidak kita potong dengan pajak, gitu ya. Jadi di sini kan kita udah melihat bahwa ada amount dan juga ada quantity dari si produknya yang dibeli. Nah, untuk amount sendiri ini adalah harga satuan dari setiap atau masing-masing kategorinya. Berarti di sini kita bisa langsung aja klik yang order details lagi. Kemudian kita bisa new measure. Kemudian kita bakal masukkan untuk nama measure-nya adalah revenue. Seperti ini. Kemudian kalian sama dengan untuk rumus measure yang bakal kita gunakan di sini, gue bakal menggunakan sum x. Gimana kita bisa ketik seperti ini, sum x. Kemudian kita enter dan kita akan memasukkan dulu. Di sini ada perintah memasukkan nama table. Nama tablenya adalah table order details. Kita bisa masukin order details ya, seperti ini. Kemudian kita masukin untuk ekspresinya. Jadi kita kasih dulu koma dan kita bakal masukin untuk ekspresinya yaitu amount atau jumlah harga amount. Kita akan kalikan dengan si kuantitinya. Jadi nanti harga satuannya kita akan kali dengan
berapa sih kuantitinya dari masing-masing yang dibeli itu. Misalkan 5.000, kuantitinya 4, berarti 5.000 kali 4. Kita bisa masukin untuk amount. Kita akan kalikan dengan quantity. Kemudian kita kasih kurung tutup dan kita enter. Nanti kita bisa cek juga, misalkan sini revenue, kita pindahkan ke sini dan kita akan lihat bentuk tabelnya seperti apa. Oke, jadi revenue-nya itu ada Rp2.146.870, di mana kita bisa lihat dari setiap kategori atau subkategorinya. Misalkan subkategori di sini. Nah, ini ada subkategori aksesoris, revenue-nya berapa, bookcase berapa, dan chairs berapa. Nah, ini adalah keseluruhannya seperti ini. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, untuk perhitungan yang terakhir, di sini gue bakal mencari selisih dari target yang udah ditentukan. Jadi kita bakal lihat total pendapatan penjualan yang bakal kita kurangkan dengan target yang udah kita bikin. Jadi kan ada total target tuh tadi tuh. Nah, itu kita bakal kurangkan dengan si revenue-nya yang udah didapat. Jadi kita bisa langsung aja order details, kemudian kita new measure lagi. Dan di bagian new measure kita bisa aja masukin untuk namanya seperti ini, selisih dari target. Misalkan seperti ini, kita sama dengan. Selanjutnya, karena di sini tadi hasil dari yang mau kita masukin ke selisih dari target itu adalah hasil perhitungan, kita bisa langsung masukin untuk di bagian revenue-nya, ya, dikurangin dengan total target. Kita masukin untuk revenue, dikurangin dengan total target. Kemudian kita enter. Kita bisa cek seperti ini. Kita punya total target. Ini kita ubah ke label dulu. Ya. Kemudian kita punya revenue. Nah, ini kita bisa revenue dulu mungkin ya, seperti ini. Kemudian kita punya selisihnya berapa. Jadi maksud gua menambahkan selisih dari target ini, misalkan gini, kita punya revenue itu kan 2 juta. Kemudian kita punya total target 400.000. Nah, kita punya berapa sih sisanya dari target yang udah kita tentukan? Berarti kita punya kelebihan atau kita punya nilai yang di atas target itu sebanyak 1.700.000. Oke, untuk selanjutnya kita udah menyelesaikan untuk perhitungan-perhitungan yang kita butuhkan dalam pembuatan dashboard. Dan sekarang kita bakal melakukan pembuatan dashboardnya, dimana untuk yang pertama kita bakal membuat lokasi atau kita bisa memasukkan map ke dalam dashboard kita untuk melihat lokasi kuantiti terbanyak dari masing-masing kota yang terdapat di India. Oke, untuk selanjutnya di sini kita bakal memasukkan visualisasi map. Di sini kalian bisa pilih aja yang di bagian sini ada tulisan map. Nah, itu kalian bisa klik, kemudian kalian sesuaikan di sebelah kiri. Kita bakal masukkan terlebih dahulu untuk values-nya. Di sini ada apa? Yang pertama, location ya. Jadi location-nya itu kita bakal isi dengan negara bagiannya. Jadi di sini kita bisa klik yang di bagian list of order. Kita masukkan untuk state ke dalam location. Oke, nanti dia hasilnya akan seperti ini, dimana kita memiliki peta India dan kita ada bulat-bulat di dalam peta Indianya ini. Nah, itu adalah negara bagian yang ada di India. Kemudian kita bisa masukkan untuk legendnya adalah city-nya. Oke, nanti dia akan terbagi seperti ini. Ada city Ahmedabad, kemudian ada Allahabad dan lain sebagainya itu. Selanjutnya kita bisa masukkan untuk di bubble size-nya ini adalah quantity. Jadi kan kita mau melihat quantity terbanyak. Nanti dia semakin banyak kuantitinya, maka buletannya itu akan semakin besar. Seperti itu. Dan kita bisa masukkan untuk kuantitinya. Berarti dia ada di kolom order details, kita masukin quantity. Untuk hasilnya kan seperti ini, dimana kita bisa lihat di sini ada bulatan yang besar, ada bulatan yang kecil. Kalau misalkan ini kan yang paling besar yang kita lihat. Nah, di sini di State Madhya Pradesh, kemudian di City Indore, kita melihat bahwa kuantitinya itu ada 1084. Kemudian kita bisa lihat juga di bagian sini, sum of kuantitinya itu ada 727. Di bagian Maharashtra, di city-nya Mumbai. Dan yang terakhir di sini di bagian tooltips, jadi kita bisa menambahkan informasi di dalam tooltips. Nah, ini adalah fungsi tooltips, dimana kalau misalkan kita klik di bagian sini, nanti akan muncul, misalkan kita masukin amount, nanti bakal muncul di bawah sum of quantity ada amount, seperti itu. Dan kita bakal masukin untuk kategorinya aja di bagian tooltip. Jadi nanti kita bisa lihat, misalkan kita mau lihat yang di bagian terbanyak ini tadi, di Madhya Pradesh, di mana kita lihat kalau first kategori itu ada clothing, seperti itu. Oke, untuk visualisasi selanjutnya, supaya nggak terlalu banyak makan waktu, di sini gue bakal menjelaskan untuk pembuatan kartnya langsung. Jadi di sini kita kan ada total revenue. Nah, ini untuk total revenue-nya itu
kita bisa masukin untuk di bagian revenue ini, perhitungan tadi ke dalam data. Kemudian profit juga kita bisa masukin ke dalam data. Nanti dia bakal muncul untuk di bagian atasnya itu ada total revenue dan total profit. Untuk di bagian bawah, ini kita bisa masukkan. Jadi kita nggak dari sini, nggak di bagian awal sini kita masukkan target sales, target 2018, 2019, kemudian kita bagi dua. Jadi nggak seperti itu. Kita bisa pilih yang di bagian format your visualnya. Jadi kalian bisa dulu nih masukin aja untuk revenue dulu sama sum of profit. Dua-duanya itu kalian masukin dulu. Kemudian kalian baru klik yang format your visual. Kemudian di bagian format your visual ini kalian bisa klik yang reference labels. Setelah itu kalian bisa pilih di bagian apply settings to. Nanti kan ada tuh bagian select series. Nah di situ kalian bisa pilih salah satu dulu. Jadi ini kenapa ada total revenue dan total profit berbeda dengan nama kolom, nanti gue bakal jelasin juga. Di sini kalian bisa pilih series yang bakal kalian edit untuk di bagian reference labels itu yang ada di bagian bawah. Nah, di situ kita misalkan pilih untuk revenue. Berarti kita bakal mengedit di bagian total revenue. Kemudian, add label ini sebelumnya kan nggak ada untuk label-label ini. Nah, ini kalian bisa tambahkan data-data kalian ke dalam add label. Misalkan di sini gue nambahin ada target sales 2018 dan 2019. Nah, itu kita urutin. Jadi nanti istilahnya kartu ini menggambarkan seperti misalkan ada target sales 435.900. Nah, itu didapat dari mana? Nah, itu didapat dari target 2018 dan juga 2019 yang dijumlah. Kemudian kalau misalkan kategorinya kita ubah juga, nanti dia akan tertera target 2018 untuk kategori clothing itu berapa, target 2019 kategori clothing itu berapa. Nanti dijumlah, nah itu adalah target sales dari si kategori clothing. Untuk selanjutnya, di sini ada yang gue tampilkan, di mana gue menampilkan selisih yang tadi gue bilang selisih itu, kita tampilkan di bagian sini, di mana kalau total revenue-nya 2 juta dan kita punya target sales 400, berarti untuk yang ditampilkan misalkan di sini adalah 1.700.000. Nah, untuk caranya itu kalian bisa pilih dulu di select label. Jadi kan tadi ada add label tuh. Nah, di bawahnya itu ada select label. Nah, di select label ini kalian pilih untuk bagian mana yang bakal kalian tampilkan data tambahannya. Nah, di sini gue bakal menampilkan di target sales. Selanjutnya, kalian bisa menambahkan datanya itu di bagian detail. Nah, di sini di bagian detail kalian masukkan datanya adalah selisih dari target. Kalau misalkan kalian udah ngisi datanya, di sini kan untuk warnanya itu menjadi warna hijau dan tulisannya pun juga berwarna hijau. Kalau untuk tulisan itu nanti kalian di bagian font color ini bisa kalian ubah secara langsung aja menjadi warna hijau dikarenakan memang untuk hasil ini kan pasti di atas target, jadi nanti warnanya hijau. Tetapi kalau misalkan untuk background ya, jadi nanti untuk background font color itu sama aja. Misalkan seperti ini, kita kan nggak tahu ya kalau misalkan untuk total revenue-nya itu ternyata di bagian kategori furniture itu terdapat non-profit atau misalkan kita nggak mencapai target untuk revenue-nya. Kalau terdapat data yang seperti itu, kita bisa memasukkan untuk kondisi ya, jadi kita bisa kondisi formatting di sini. Di bagian yang ini color ini kita bisa klik FX-nya dan di sini kita settings. Jika value-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan di bawah dari 200.000 itu akan memberikan warna merah. Tetapi kalau value-nya itu di atas sama dengan nilai minimum dan di bawah sama dengan maksimumnya ya, itu akan berwarna hijau. Atau kita bisa mengisi juga dengan number di sini. Karena kan kalau maksimum itu kan berarti kan nilai tertinggi dari si target salesnya itu. Kalau misalkan nilai tertingginya ternyata 400 gitu. Nanti kalau misalkan kita naruh warna hijau tapi data kita memang hanya 400 seperti itu kan, ini berarti di kisaran nilai minimum dan nilai maksimum. Berarti nanti kan salah dong untuk pewarnaannya, harusnya dia merah tetapi malah warna hijau. Nah, di sini kalian bisa aja isi lebih dari nilai maksimumnya. Misalkan kita isi tadi kan nilai maksimumnya 400, berarti misalkan kita isi dia itu menjadi 600 atau 800. Kemudian di sini kalian bisa lanjut aja untuk klik OK. Nanti warnanya dia akan berubah menjadi warna hijau dan untuk transparansinya di sini kan awalnya masih 0% ya. Masih hijau banget. Jadi kalian bisa langsung aja naikin aja ke 80% kalau gue. Oke, untuk selanjutnya di bagian total profit ini caranya itu sama seperti di bagian total revenue tadi, yaitu kita dengan menggunakan reference label
dimana kita masukin dulu untuk labelnya, dan kalau misalkan ada data yang bisa kita masukkan di samping non-profit atau di samping sum of quantity, itu kalian bisa menambahkan detail dari si labelnya itu. Tetapi di sini gue nggak pakai untuk detailnya seperti tadi. Di sini gue cuma membedakan di bagian non-profit itu gue beri warna merah. Nah itu kita bisa ke bagian yang value itu, kita bisa ubah dulu ya. Ini kan masih di bagian revenue-nya. Nah ini kita ubah dulu ke sum of profit. Kemudian kita bisa ke bagian yang select label dan kita bisa select yang non-profit di sini, dan kita bisa pilih yang value. Kemudian color ini kita ubah jadi warna merah. Nah, kalau misalkan kalian mau merubah untuk nama kolom, kan awalnya itu masih sum non-profit, misalkan seperti itu. Itu kita bisa klik aja di bagian title-nya kita on, kemudian di bagian teks itu jangan auto, tapi kita masukin non-profit seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kan biasanya di bagian card itu, di bagian value atau yang value utama ini kan biasanya berwarna hitam. Nah, di sini gue merubah menjadi warna hijau, itu menandakan bahwa total revenue ini di atas dari target sales, seperti itu ya. Nah, itu kita bisa pilih yang call out values-nya. Kemudian di bagian call out values, kita bisa setting untuk pewarnaannya dari total revenue dan total profit itu menjadi warna hijau. Kita bisa setting dengan satu-satu dikarenakan apabila misalkan salah satu dari mereka kayak total profit gitu. Total profit ternyata lebih kecil daripada si non-profitnya. Itu nanti kan kita bisa balik untuk warnanya menjadi warna merah gitu kan. Jadi nggak hijau dua-duanya kalau misalkan kita apply settings to all. Kalau misalkan salah satu aja hijau, ya satunya juga hijau, misalkan seperti itu. Berarti kita bisa setting di bagian revenue. Kemudian untuk values-nya di sini gue menggunakan conditional formatting lagi. Jadi kita menggunakan conditional formatting dengan format seperti ini. If value-nya di atas nilai minimum dan dikurang dari sama dengan 435.000, itu akan menandakan dia warnanya adalah merah. Nah, ini adalah value yang gue masukin dari si target sales. Kemudian, jika value-nya di atas sama dengan 435,9 dan di bawah dari nilai maksimumnya, itu menandakan warna hijau. Oke teman-teman semuanya, tadi di sini gue ada sedikit lupa untuk di bagian reference label yang target sales, ini yang warna hijau ini. Di sini gue udah lupa. Jadi kita format style itu kan masih awalnya itu bukan rules. Nah, awalnya itu adalah antara gradient atau fluid value seperti itu kan. Kita bakal merubah di bagian sini. Jadi kita bakal merubah si conditional formatting dari target sales itu berdasarkan dari revenue-nya. Dan untuk yang terakhir di visualisasi card ini, gue bakal menambahkan garis di atas itu yang berwarna hijau. Kita bisa ke bagian cards. Di bagian card itu kita bisa menambahkan padding-nya. Padding-nya adalah narrow seperti ini. Nah, narrow ini kita klik dulu yang padding itu narrow. Kemudian di bagian yang ini nih, accent bar. Nah, di accent bar ini kita bakal pilih posisinya adalah top. Kalau left dia akan di sebelah kiri, bottom itu dia di bawah. Kita bakal naruhnya di top. Kalian onin dulu. Kemudian untuk color juga kalian bisa gunain untuk conditional formatting. Tapi di sini gue pakai warna hijau aja karena gue di sini udah tahu kalau misalkan di seluruh kategori itu dari total revenue dan total profit itu memang lebih dari conditional formatting yang ditentukan. Misalkan dari total revenue berarti lebih dari target salesnya dan total profit itu lebih dari non profitnya. Oke, untuk visualisasi selanjutnya di sini gue bakal menampilkan visualisasi bar chart yang disertakan dengan line chart. Jadi untuk visualisasi ini itu gue mau melihat profitnya seberapa dan juga non profitnya itu seberapa dari tiap subkategorinya. Jadi nanti kita bisa melihat profit tertinggi dari tiap subkategori dan non profit tertinggi dari subkategori. Berarti di sini untuk x-axis gue bakal mengisi untuk subkategorinya. Untuk selanjutnya di bagian kolom y-axis kita bakal mengisi untuk profitnya. Jadi kolom y-axis ini adalah bar yang berada di bawah itu ya, jadi nanti dia akan munculnya itu bar. Kalau line y-axis berarti nanti dia bakal munculnya adalah garis. Nah, kita bakal masukin untuk profit terlebih dahulu di bagian y-axis. Nanti dia akan seperti ini. Dan di bagian y-axis kita bakal masukkan untuk si non profitnya. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita memiliki untuk kolom y-axis ada sum of profit, dan di line y-axis kita mendapati sum of non profitnya. Untuk selanjutnya di sini gue bakal melakukan sedikit penambahan untuk data labels di bagian line dan juga di bagian bar. Tapi untuk di bagian bar karena memang gue mau menampilkannya itu di bagian lainnya aja, karena kan kita udah bisa melihat tuh
Kalau misalkan yang di samping itu tuh ada profit. Nah, profit itu kan merupakan nilai. Kalaupun kita pencet juga nanti dia akan muncul untuk sum of profitnya berapa, seperti itu kan. Berarti di sini gue bakal langsung aja ke bagian format your visual dan kita bisa langsung aja menuju ke data labels. Di sini data labels kita akan onin. Ya, jadi kita nyalain data labelsnya. Kemudian ini untuk apply settings to seriesnya ini kita ubah dulu ke bagian profit misalkan. Nah, di bagian profit ini kan data labelsnya masih on ya. Yang ini nih. Nah, ini adalah profit nih. Nah, ini kita bisa offin. Kalau udah off seperti ini, berarti di bagian non-profit itu data labelsnya masih on, tapi di bagian profit udah off. Nah, ini kalau kita ke non-profit, dia masih on. Nah, ini bebas saja sesuai dengan keinginan kalian membacanya lebih enak seperti apa. Kemudian selanjutnya di bagian value-nya, ini kita bisa setting lagi, di mana kita bisa masukkan untuk sum of non-profit ini. Untuk colornya ini kita bisa rubah. Misalkan kita mau berwarna merah, nanti dia akan berwarna merah untuk color fontnya. Nah, terus kita bisa juga value decimal place, misalkan kita mau 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma, jadi seperti ini, dan ini 2 angka, 2 desimal di belakang, itu juga udah oke. Dan di bagian value-nya itu kita bisa kasih sedikit bold di sini supaya biar kelihatan. Nah, ini 5,32K rupiah. Dan lainnya ini kita lihat datanya semakin jelas ya. Kemudian untuk garis lainnya ini, mungkin gue bakal rubah untuk warnanya itu menjadi warna merah. Berarti kita bisa langsung aja ke bagian lines. Kemudian di bagian lines kita bakal apply settings to all, karena kan linesnya cuma 1. Dan warnanya itu kita ganti. Di sini kan masih biru ya. Nah, ini kita ganti menjadi warna merah. Oke, untuk visualisasi yang terakhir di sini gue bakal menggunakan tree map, di mana di bagian tree map ini kalian bisa klik yang ini. Tree map. Oh ya, tadi gue sedikit lupa untuk bagian yang bar chart dan line chart ini. Kalian bisa klik aja di bagian line and stacked column chart. Nanti dia akan digunakan untuk visualisasi seperti ini. Dan untuk di bagian tree map, kita balik lagi ke sini. Di bagian tree map, di sini gue bakal membuat product retention yang tadi udah gue jelaskan di awal. Jadi ini adalah visualisasi yang mudahnya untuk membuat product retention. Oke, jadi yang pertama di sini kita bakal melihat si product retentionnya ini berdasarkan dari subkategorinya. Jadi di kategori itu kita bisa masukin untuk subkategori. Kemudian di bagian values kita bakal mengisi dengan revenue. Jadi nanti dia akan terurut juga dengan revenue yang terbesar. Jadi kita bisa melihat produk retensi juga. Nah, untuk melihat produk retensi itu berdasarkan dari subkategori dan juga dari revenue-nya. Nah, di sini nanti kita juga bisa menambahkan beberapa tooltip yang bisa kita bilang tooltip ini bisa ngebantu kita untuk melihat apakah produk ini itu dibeli lagi di tahun 2019. Jadi di bagian values kita bisa langsung aja untuk isi revenue-nya. Nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi dia ada warna-warna yang berbeda. Jika sudah, nanti hasilnya akan seperti ini, dimana kita bisa melihat beberapa subkategori yang ditampilkan di sini, dari mulai revenue tertinggi sampai revenue yang terkecil. Oke, jadi di sini gue udah menambahkan beberapa tooltip, dimana yang pertama ada first kategori, kemudian ada total dari quantity, kemudian juga ada perhitungan dari order ID yang memesan. Jadi dia bukan sum, tapi kita akan count order ID-nya itu ada berapa. Kemudian di sini kita juga ada order date yang terawal. Jadi kita melihat misalkan di sini ada printers, yaitu pertama kali di order itu di tahun berapa dan di tanggal berapa. Dan yang terakhir di sini ada terakhir kali di order. Nah, untuk yang terakhir kali di order ini kita bisa melihat apakah si printers ini di tahun 2019 itu di order lagi. Berarti kalau misalkan dia di order lagi di tahun berikutnya, kita mungkin bisa menambahkan beberapa fitur supaya di tahun 2020 printer itu masih bisa di order kembali. Dan yang terakhir, kita jangan lupa untuk menambahkan slicer, dimana kalian bisa klik yang ini. Nah, ini slicer ini kita bakal taruh di bagian atas. Ini untuk melihat dari masing-masing produk. Jadi kita misalkan masukin untuk kategori di bagian slicer ini. Saya seperti ini. Nanti dia terdapat 3 kategori. Di sini ada clothing, electronics, dan juga ada furniture. Untuk selanjutnya di sini gue udah menambahkan sedikit judul untuk memberitahu kalau dashboard ini adalah dashboard e-commerce di 2018 sampai 2019. Dia ada di sebelah kiri, pojok kiri atas. Di situ kita bisa klik yang bagian text box ini, kemudian kalian sesuaikan aja. Dan title-nya itu kalian jangan ketik di sini, tapi di bagian format text box-nya.
Nanti kalian pilihan title itu kita ketik aja di sini e-commerce dashboard 2018-2019. Dan kalian juga bisa merubah untuk fontnya. Misalkan kalian gak mau pakai thin, maunya yang lain, deh udah itu terserah kalian. Kalian bisa sesuaikan aja dan ukurannya juga sama. Gue ada sedikit lupa, tadi gue belum memberitahu kepada kalian gimana caranya merubah title. Sepertinya untuk perubahan title di atas itu kalian bisa aja ke formatter visual, kemudian kalian pilih yang di bagian general, dan di bagian general ada title. Di sini titlenya bisa kalian onin. Untuk title sebelumnya itu kalian bisa ubah dengan judul yang kalian inginkan, atau kalian juga bisa ikutin judul yang udah gue beri di masing-masing visualisasi yang ada di video ini. Oke, selanjutnya di sini gue bakal mendemonstrasikannya sedikit untuk pembacaan hasil dari dashboardnya. Misalkan di sini kita punya kategori itu ada clothing, electronics, dan juga ada furniture. Dimana kita bakal pilih untuk yang salah satunya adalah clothing. Di sini kita bisa pilih di bagian mapnya itu, kita misalkan mau melihat quantity yang terbesar atau terbanyak itu di kota mana. Misalkan di sini ada Madhya Pradesh yang paling besar, misalkan sum of quantity-nya ada 681. Selanjutnya di sini kita bisa melihat di bagian produk retensi itu, kalau misalkan Sare di bagian clothing, ini kita bisa balikan dulu ke Sare atau ke total semuanya. Dimana untuk Sare itu memiliki revenue yang paling tinggi, ada 263.000 revenue-nya. Kemudian di quantity-nya juga ada 782. Kemudian di sini kalau misalkan kita mau meningkatkan revenue, di sini kita bisa menambahkan produk baru atau kita bisa meningkatkan kualitas dari produknya supaya mengurangi non-profitnya dari si Sare ini. Nah, itu kita bisa melakukan strategi-strategi penjualan yang lainnya supaya bisa mengurangi non-profitnya. Kemudian kita bisa ningkatin total revenue dan juga profitnya. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat dari profit dan non-profit berdasarkan subkategori produk dari kategori clothing, di mana kita memiliki sum profit dari Sare itu memang tinggi, tapi non-profitnya itu juga mencapai 7.000. Dari profitnya itu ada sekitaran 7.000 juga, tapi dia 7.300, dan untuk non-profitnya ada 7.034 perak, seperti itu. Berarti di sini di dalam produk Sare ini masih terdapat mungkin kecacatan produk yang menyebabkan barangnya itu di return oleh si pemesan. Jadi kita bisa meningkatkan untuk kualitas produknya, atau kita bisa melihat apa sih produk yang memang mengecewakan bagi si pelanggan sampai dia harus cancel atau mereka membalikan produk itu ke toko gitu. Nah, itu menyebabkan produk itu menjadi bekas dan makin gak terjual misalkan, jadi nanti dia masuknya ke non-profit. Oke, tadi gue ada sedikit lupa gimana sih caranya kita menampilkan bayangan di setiap visualisasi yang udah kita buat. Itu kita bisa ke bagian general di setiap visualisasi kita, kemudian kalian bisa klik yang effect, dan di bagian effect ini di bagian shadow kalian onin, dan di visual border ini kalian onin. Ini untuk membentuk lengkungan yang ada di ujung dari visualisasinya. Kemudian kalian pilih aja di sini yang untuk rounded corners-nya ini kalian pilih 10 px atau bebas, itu sesuai kalian. Kemudian di shadow-nya kalian bisa pilih yang bottom atau yang lainnya. Begitu juga untuk visualisasi lainnya. Di sini gue menggunakan shadow kecuali di bagian slicer dan di judul, serta di card itu kita menggunakan shadow yang terdapat pada format visual juga, tetapi dia di bagian visual dan di bagian cards-nya. Dan di sini gue mengaktifkan shadow-nya. Terima kasih untuk kalian yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir di part 2 ini. Apabila gue ada salah mengucapkan kata atau salah menjelaskan kepada kalian semuanya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk support gue dengan klik tombol subscribe. Kemudian kalian bisa like video ini, serta kalian komen untuk konten berikutnya, atau kalian punya ide yang lain, serta share ke teman-teman kalian semuanya yang ingin belajar mengenai pembuatan dashboard atau hal lainnya. Gue Satya. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di konten gue yang lainnya.